Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah kembali di channel gue Sahal Abun Tofari. Cuman kali ini gue nggak sendiri, gue sama orang ganteng, keren, cool, masya Allah. Jadi nggak enak duduk, perbaiki duduk dulu bentar. Susah. Lu kenal nggak? Nih orang hebat nih, masya Allah. Bang Dimas Adista. Masya Allah. Ya, Bang Dimas Adista. Ya. Assalamualaikum Bang Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue sekarang lagi karena gue diwawancarain guru gimana duduknya ya? Gini aja. Slow gitu. Oke, gue sekarang lagi di kantornya, di studionya Terang Jakarta. Oke, barakallahu fikum Terang Jakarta. Oke, Bang Dimas, ngobrol dulu dikit. Ya, sebelum ente nanya-nanya, aneh nanya-nanya juga. Gue nanya apaan ya? Apa, gini, kepikiran nih. Kayak Bang Dimas ini sekarang kan dia lagi concern di dunia anak ya? Iya. Concern di dunia anak. Dulu tahun berapa ya yang awal yang kita ketemu di Islamic Book Fair itu? Wah, Islamic Book Fair atau di apa sih? Iya, itu pertama kali di situ. Islamic Book Fair 2015 ya. Ya, itu beliau lagi di standnya Nusarara. Ya. Benar ya? Iya, benar. Iya kan? Benar. Nusarara. Berarti 2017. 19. Yes. Sebelum pandemi ya. Ya. Oke. Gue mau ini apa ada kepo ya tentang itu. Gimana Bang Dimas? Bisa jadi gimana Nusarara sampai terbentuk terus sampai Alhamdulillah sih Nusarara itu Nusa, terutama nama Nusa ini terbentuk memang dari orang-orang hebat, Stats. Ada CEO-nya namanya Mas Adit, sahabat kami tuh. Ada Mas Adit, ada Mas Boni, ada Mas Riki, ada Mas Yuda waktu itu. Ini orang-orang hebat yang punya namanya The Little Giants. Nah, The Little Giants ini yang ngerjain animasi luar. Jadi kalau teman-teman di rumah tuh ngelihat Lego Star Wars, ngelihat beberapa brand-brand luar, itu ternyata made in Indonesia. Cuman mereka belum punya produk gitu loh. Ngerjain punya orang ya, ibaratnya kan ngerjain pesanan orang gitu. Tapi dengan tekad yang kuat dan luar biasa waktu itu mereka, kalau kayak gini caranya kita bikin kebaikan apa ya gitu. Bikin kebaikan apa nih? Pas udah lihat-lihat dan dikalkulasi juga, iya Indonesia isinya umat muslim. Indonesia butuh juga tuntunan anak. Akhirnya benar-benar Mas Adit dan teman-teman bikin konten yang anak Islam. Jadi benar-benar nggak nanggung kan kalau konten Islami misalnya keluarnya Ramadan doang. Nah, anak TV paham ya. Anak TV itu kalau tahu Ramadan waktunya konten Islami. Nah, kalau ini enggak, emang anaknya anak Islam, hobinya pakai gamis, pakai kopiah gitu. Dan kebetulan kakinya hilang satu, sehingga memang kita pengen ngajarin sama teman-teman nih, lihat Nusa nih. Kalau ternyata adik-adik kecil lagi kehilangan tuntunan, kan aneh dulu nontonnya Power Ranger. Kita kan nontonnya Doraemon, Power Ranger, Son Goku, Dragon Ball semua gitu kan. Nah, ini nggak punya, kita kasih gitu. Jadilah si Nusa ini sosok anak kecil yang insya Allah jadi tuntunan bagi anak-anak yang balik lagi. Kok Nusa seperfect itu sih mah? Lo kan orang Islam memang harus seperfect itu. Orang Rasulullah SAW aja seperfect itu kok. Singkatnya sih begitu, Ustaz. Makan jangan hanya makan. Masya Allah. Gitu kata. Iya, itu lagu ciptaan Ane tuh. Oh, Masya Allah, lagu itu. Coba gimana? Lirik coba. Kita Anda sempat apa? Karena gurunya. Karena nemenin anak. Ya, ini yang Ane. Itu yang anak-anak demen suka. Ini Ane ciptain satu supaya anak-anak hafal. 1 Muharram bulan yang mulia. 2 Safar ayo perbanyak ibadah. 3 Robiul Awal saat Rasul lahir ke bumi. Kita ciptain tuh. Jadi anak-anak kalau misalnya mau ngafalin huruf hijaiyah lebih gampang lah. Gimana yang makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Ya, cuci tangan dulu kan, makan pakai tangan kanan, baca bismillah, jangan ditiup. Itu juga idenya muncul dari teman-teman yang kayak, Dista, bikin lagu tentang apa ya adab yang paling ringan? Makan. Subhanallah, luar biasa guys. Ya, nih
Beliau salah satu pencipta lagu di Nusarara yang makan jangan asal makan. Ada sempat apa? Sempat. Sekarang lupa. Sekarang lupa. Oke, alhamdulillah. Ini luar biasa. Ternyata kita bisa tahu ya. Ternyata memang Nusarara ini made in Indonesia. Walaupun sempat ada stigma radikal karena pakai apa namanya? Gomis ya. Pakai jilbab. Gitu. Makanya tetap Ane selalu bilang gini, kalau kita berbuat baik pasti banyak temennya, tapi kalau kita mengajak kepada kebaikan pasti dimusuhin. Ngajak ke kebaikan pasti dimusuhin. Masya Allah. Iya, Nusarara ngajak kebaikan pasti dimusuhin. Kalau Nusarara nggak ngajak kebaikan, cuman berbuat baik pasti ditemenin. Ya itu sunatullahnya gitu. Masya Allah. Nah, kayak doain kita juga sih, doain juga teman-teman di Nusa, mereka ikhtiar memang pengen membuat tontonan yang jadi tuntunan buat anak-anak. Nah, kalau ngomongin anak-anak, gantian dong. Iya, boleh. Ini kalau udah gurunya datang begini, nggak boleh gini, ibaratnya ini ada baju, masa nggak diperes ilmunya, benar nggak? Kita peres nih sekarang. Nah, Start, balik lagi. Jadi, saya tuh punya kelas. Jadi saya tuh punya kelas, terus kelas ini memang isinya anak-anak nih. Kemarin gara-gara kalau aneh sih ikhtiarnya ngajarinnya Sirah Nabawiyah. Ternyata di Sirah kan banyak dukun ya. Aneh bikin kelas, judulnya DDD, dikit-dikit dukun, supaya si anak-anak nih tahu kecil-kecil. Cuman kan kita masih belajar. Satu yang belum terjawab, khodam. Kan anak taunya ada jin, ada malaikat, dan manusia. Nah, khodam nih apa nih? Sebentar, sebelum bicara khodam, Ane jawab sedikit tentang dukun, karena mumpung anak-anak. Kan gini, di dalam surah Al-Falaq, Allah sampaikan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Dari kejahatan wanita tukang sihir yang dia meniupkan buhul. Ini wanita tukang sihir. Padahal kalau kita lihat sejarah ketika siapa yang menyihir Rasulullah adalah Labid ibnul A'sam, seorang lelaki Yahudi yang dia ditemani sama 3 orang putrinya. Tapi kenapa kok disebut wanita tukang sihir? Ternyata di kalimat ini ikhtilafal ulama. Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Pertama, ada ulama yang mengatakan bahwasanya karena Labid ibnul A'sam, seorang lelaki Yahudi, ditemani sama 3 orang putrinya. Ini alasannya. Alasan yang kedua, karena dulu di zaman jahiliyah para penyihir itu dari kalangan wanita. Kita buktiin sekarang, Bang. Pernah ente dengar istilah kakek sihir nggak? Nenek. Kakek lampir? Nenek gerondong? Kakek gerondong? Enggak. Kakek gayung? Semuanya nenek. Witch, penyihir wanita kan di luar juga ya. Witch. Artinya semua wanita gitu. Itu kayak gitu. Nah, bicara khodam ini adalah khodimah. Jadi pembantu sebenarnya. Nah, dia ini siapa? Dia ini adalah jin yang terikat sebuah perjanjian atas kesyirikan yang pernah terjadi dari orang-orang keturunan sebelum kita. Contoh ya, Ane ngasih contoh. Ente punya kakek, ente punya nenek. Dulu misalkan punya zikir, wirid. Tapi zikir wiridnya dibaca secara khusus yang Rasul nggak pernah contohin. Misalkan baca subhanallah, boleh subhanallah. Tapi dikhususkan dengan jumlah 10.000 kali. Ternyata kita nggak pernah temukan dalam hadis sahih yang mulia jumlah 10.000 kali. Akhirnya yang terjadi adalah ada jin yang terikat perjanjian dari zikir itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan pernah nanya ke orang pinter, datang ke orang pinter, terus berobat, terus ketika hamil, misalkan gitu. Hamil, ibu ente misalkan hamil, atau nenek ente dulu hamil, melahirkan orang tua ente. Nah, di saat hamil, biasanya orang-orang tua dulu kan begitu. Jangan ini ya, jangan lupa pakai bawa gunting ya, jangan pakein bangle, terus pakai peniti. Dengan perbuatan itu terikat sebuah perjanjian dengan bangsa jin. Akhirnya anak yang dilahirkan itu dengan melakukan perbuatan itu sudah positif terkena gangguan jin. Yang terjadi adalah dia sudah otomatis terikat sebuah perjanjian yang akhirnya dia akan diganggu sama jin. Kayak gitu, itu khodam. Sehingga khodam ini akan terus turun ke anak-anak cucunya. Makanya kata jin itu, dulu kan lu orang tua lu, keturunan lu udah ngikat janji sama gue, akhirnya gue jagain lu. Seakan-akan dia ngejaga. Seakan-akan dia mencintai, melindungi, menguasai. Makanya bahayanya gitu. Kalau orang yang diganggu di dalam dirinya ada khodam. Contoh ente, ini gampang ya. Contohnya ente ada khodam. Ente cinta sama bini, ente nggak bakal bisa cinta sama bini. Kenapa? Karena khodam itu akan menghalangi
Karena kata khodam ini milik gue, ini punya gue. Artinya ente nggak bisa tuh mencintai istri. Yang terjadi adalah ente akan selalu melihat kesalahan istri dengan hal-hal yang sepele. Gitu. Itu khodam. Makanya efek orang yang punya khodam dalam tubuhnya itu bahaya. Selain bahaya, yang kedua terganggu. Makanya skizofrenia, bipolar itu orang yang positif kena gangguan jin keturunan. Padahal kan kitanya nggak niat ya kerjasama, tapi nggak niat. Ketimpaan. Ketimpaan dari jalur-jalur keturunan. Kalau kata orang Jawa Barat karuhun. Kata orang-orang Padang inya. Jadi kalau kata bahasa Arabnya khodam, jin leluhur kalau bahasa gitu. Makanya ciri-ciri orang yang kena gangguan khodam antara lain adalah ketika dia sadar kayak gini, itu ente ketemu aneh nih, misalnya ada khodam, ente bisa tahu aneh. Oh jangan-jangan nih orangnya begini nih, wah nggak bagus nih gini. Dia udah nggak bisa ngebaca, dia udah peka, udah tahu orang ini bermasalah. Itu yang pertama. Terus kondisi sadar lagi, mudah marah. Kalau udah marah meledak, dia harus berteriak, sedikit-sedikit marah, marahnya kok cuma sedikit misalnya. Kayak gitu. Itu gangguan jin ketika dia sadar. Terus tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis. Terus dia kondisi sadar lagi, yang fisik yang sering dirasa kalau nggak kepala perut. Kenapa kalau nggak kepala perut? Karena jin akan minta balas budi, walaupun belum tentu budi yang melakukan. Sian kan Budi nggak ngapa-ngapain, sian. Budi nggak ngutang, dibilang utang budi. Contoh misalkan ketika ente ada khodam, terus ente jalan, harusnya ada kecelakaan ente kena, tapi ente terselamatkan. Kata jin itu gara-gara gue dia tahu itu. Gara-gara gue diselamatkan. Selamatin nih. Akhirnya dia minta utang budinya, balas budinya, ya udah gua ambil kesehatan lu. Kalau nggak kepalanya perutnya. Banyak itu jin, itu khodam. Itu yang selanjutnya dalam mimpi, sering mimpi buruk, sering mimpi ketemu orang yang meninggal, kayak gitu. Kan terus kita nggak minta ya. Iya, kita nggak mimpi. Gigi sering beradu, krek pas tidur tuh. Terus berdengkur keras, nyaman tidur tengkurap, kayak gitu. Terus kalau udah tidur sering kayak ketindihan, kaget. Itu kalau aneh bahasain orang-orang yang sering ketindihan, itu ada jin yang berusaha memperkaos dia. Kayak gitu. Pas tengah-tengah mau tidur kan rasanya kayak gitu. Itu dia berusaha memperkaos. Kayak gitu. Itu berarti cara taunya sih sebenarnya kan kita nggak akan pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu ada atau enggak gitu. Gampang. Oh gimana? Mendeteksinya. Caranya kita lurusin kaki. Ini lurusin kaki, ente lurusin kaki. Ente baca Al-Fatihah, fokus di 10 jari. Cek jari ente lengkap nggak? Atau jempol semua kan kita nggak tahu. Mungkin ente jarang ngecek jari. Mungkin ente jarang ngecek jari. Ente cek. Baca 10 di 10 jarinya ente lihatin, coba ente baca. Baca Al-Fatihah. Fokus. Di bagian mana yang nggak nyaman? Ada kanan apa kiri? Nggak ada yang aneh. Cara mendeteksinya gitu. Misalkan di sebelah kanan kok tiba-tiba berat, kok tiba-tiba kelihatan jempolnya gede sebelah, kok tiba-tiba. Seriusan, Sah? Serius. Maksudnya visual kita keganggu gitu? Kelihatan begitu. Dengan posisi lurus, ente lurus gini, nyaman coba turun. Iya. Ente baca 10. Baca 10. Lagi, baca Al-Fatihah. Guys, ini enggak apa-apa kan ente kan makanya kalau kok bisa tahu. Kalau saya pasien beliau juga. Baca. Apa rasanya? Nggak ada sih. Sebelah kanan, kiri, atau tiba-tiba pukul atau tiba-tiba berat? Enggak. Coba angkat yang kanan, lepas. Angkat yang kiri, lepas. Di bagian mana yang paling berat? Nggak tahu. Mendeteksinya gitu. Jadi gitu? Lurusin. Dia sebenarnya posisinya belonjor, lurus terus baca. Kalau dia sebelah kanan yang berasa nggak nyaman, cek dari jalur ayah. Ayah jalurnya orang tua ayah dulu pernah punya apa? Pernah punya pegangan apa? Pernah ngapain? Pernah datang ke dukun nggak? Pernah punya benda pusaka nggak? Ngabdi nggak nih? Iya, pernah punya keris nggak yang diistimewain? Pernah nyimpen jimat nggak? Itu jalur ayah kalau kan. Kalau kiri berasanya jalur ibu. Tapi berasanya jelas ya. Maksudnya benar-benar berat. Kalau tadi ini kayak ngada-ngada gitu. Ya ada kagak ya? Nah, tapi pas dirasa nggak ada. Nanti harus fokus. Coba tangannya tinggi. Gini. Begini. Begini.
Berarti nanti penurut, Anda suruh gini mau. Ya kan agak kalau sama beliau nih emang mesti hati-hati emang. Jadi tadi juga gini kita udah curiga nih. Ini gue diapain nih? Disuruh ngobrol bentar lagi disuruh ngobrol. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti nanti penurut. Oke, paling nggak gitu guys. Ini informasi sedikit yang suka dengan film Nusarara tadi udah disampaikan sama Bang Dimas. Bahasa beliau sih untuk anak-anak Kak Dimas ya. Iya. Kak Dimas. Nih guys, nih disampaikan sama Kak Dimas tentang bagaimana film Nusarara. Oke. Oke teman-teman. Jadi terima kasih jazakumullah khair. Kesempatannya gue udah ketemu sama guru gue. Kenapa harus gue? Kenapa emang orang Betawi ya, emang orang Jakarta. Dan beliau ini ilmunya luar biasa banget. Jangan sampai nggak nonton lagi. Jangan lupa subscribe juga. Terus apapun yang keluar dari mulutnya, insya Allah isinya ilmu padat. Nah, jangan lupa ambil nonton, catat. Jangan lupa ambil nonton, subscribe. Jangan lupa ambil nonton, share ke yang lain. Oke. Salim dulu dong. Masya Allah. Barakallahu fikum wa wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.